Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 manajemen nyeri akan membagikan bagaimana proses mengatasi nyeri pada pasien yang ada di ICU. Saya Salwa Putri Afifah. Saya Marsha Surifina. Saya Safra. Saya Rahana Lela. Saya Zula Silvi. Saya Nola Saputri. Saya Atia Kamila. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan yang pertama itu manajemen nyeri ya. Manajemen nyeri ini tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menghilangkan nyeri dengan cara tindakan farmakologis maupun non farmakologis. Selanjutnya untuk alat-alatnya itu ada, nanti kita menggunakan format pengkajian CPOT yang pertama, yang kedua ada BPS. Selanjutnya nanti kita akan juga ngejelasin obat-obatan. Obat-obatannya itu sekitar analgesik. Nanti untuk lebih lanjutnya bakalan dijelasin sama teman-teman selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian pada pasien yang tidak mampu untuk komunikasi secara verbal. Nah, untuk salah satunya itu pengkajian CPOT atau Critical Care Pain Observation Tool, di mana pada Critical Care Pain Observation Tool ini atau CPOT ini memiliki 4 skala domain, yaitu pengetahuan klinis, yaitu yang pertama ekspresi wajah, lalu yang kedua pergerakan tubuh atau ekstremitas, lalu yang ketiga ketegangan pada otot atau tekanan pada otot, lalu yang keempat kepatuhan terhadap ventilasi mekanik pada pasien diintubasi ataupun suara saat pasien ekstubasi, di mana skor pada setiap komponen 0 sampai 2, lalu total skornya adalah 0 sampai 8, di mana nilai CPOT lebih dari 2 menunjukkan adanya nyeri yang perlu penanganan lebih lanjut. Baik, kita seperti biasa salam terapeutik terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya Nurse Marsha. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada Ibu. Saya lihat dulu nantinya. Ya, saya pada Ibu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Lalu setelah itu kita langsung mulai saja melakukan pengkajian yang pertama pada ekspresi wajah pasien. Nah, pada kita melihat di sini apakah pasien terlihat rileks atau tenang, ataupun tegang, ataupun dia terlihat meringis. Ketika kita lihat kalau pasien ini, apabila pasien ini terlihat rileks, maka ditandai dengan tidak adanya ketegangan otot pada wajah pasien ataupun alisnya mengerut, maka diberi skor 0. Lalu jika pasien tegang mukanya, lalu kita lihat ada kerutan di alis pasien, ada mengerut ataupun dahinya mengerut, maka diberi skor 1. Nah, jika kita lihat, jika pasien ini meringis, apabila pasien ini meringis, maka ditandai dengan alis yang mengerut, dahi yang mengerut, dan juga mata yang tertutup rapat. Nah, bila dia terdapat ETT pada mulutnya, pada mulut pasien, maka bisa jadi ETT itu bisa digigit, gitu. Maka diberi skor 2. Lalu setelah kita lihat ekspresi wajah pasien, lalu kita turun ke pergerakan tubuh pasien. Kita lihat pergerakan tubuhnya. Jika pasien pada tidak bergerak atau pada tetap posisi yang normal, maka diberi skor 1. Lalu jika pasien ini terasa melokalisasi nyerinya, seperti bergerak secara perlahan ataupun menggosok-gosokkan daerah yang sakit, itu kita beri skor 1. Lalu jika pasien terlihat gelisah, terlihat seperti ingin mencabut alat-alat yang ada di tubuh pasien atau alat invasif seperti ETT ataupun yang terpasang pada pasien, ataupun sampai dia itu turun dari bed pasien, maka diberi skor 2. Kemudian kita lihat ventilator alarm apakah bunyi atau tidak pada pasien terintubasi. Yang pertama, jika ventilator pada alarm ventilator ini tidak berbunyi, maka diberikan skor 0. Dan jika pasien batuk dan alarm ventilasi ini berbunyi, namun seketika langsung berhenti, maka diberikan skor 1. Dan jika pasien melawan ventilator dan alarm terus berbunyi dan ventilator ini terhambat, maka diberi skor 2. Ya. Baik, kemudian kita kaji ketegangan otot pada pasien yang dievaluasi melalui gerakan fleksi dan ekstensi.
Nah, yang pertama, apabila pasien rileks atau tenang ditandai dengan pasien diberi tekanan dan tidak melawan seperti ini, maka diberi skor 0. Dan apabila pasien mengalami tegang ataupun kaku, ditandai ketika kita memberikan tekanan, pasien melawan, maka diberi skor 1. Dan apabila ketika pasien sangat tegang dan kaku, ketika diberikan tekanan, maka pasien terus melawan, maka diberikan skor 2. Ya, seperti itu pekajian pada nyeri pada pasien yang tidak mampu untuk berkomunikasi secara verbal melalui CPOT atau Critical Care Pain Observation Tool. Baik, selanjutnya nanti rekan saya akan menjelaskan pengkajian nyeri menggunakan skala BPS. Baik, selanjutnya adalah Behavioral Pain Scale. Behavioral Pain Scale ini digunakan untuk mengkaji tingkat nyeri pasien yang tidak sadar. Adapun tujuannya ialah satu, mengetahui tingkat nyeri pasien yang tidak sadar, dan yang kedua ialah untuk menentukan intervensi selanjutnya yang akan dilakukan. Baik, yang pertama itu ada kategori ekspresi wajah. Jadi kita menilai tingkat nyeri pasien itu melalui ekspresi wajah. Apabila wajahnya tenang, rileks, itu diberi poin 1. Dan apabila alisnya menurun ke bawah atau mengkerut dahinya, itu diberi poin 2. Dan apabila alisnya mengkerut dan dibarengi dengan mata yang memejam, itu diberi poin 3. Dan yang terakhir, apabila pasien ini meringis, itu diberi poin 4. Baik, untuk kategori kedua itu ada ekstremitas atas. Untuk poin 1 diberikan kepada pasien yang tenang, rileks, dan tidak ada pergerakan apapun. Untuk poin 2 ialah apabila kita melihat bahwa tangan pasien ini tuh menekuk, seakan-akan menahan sakit gitu. Terus untuk poin ketiga ialah apabila tangan pasien menekuk dan dibarengi dengan jari-jari yang fleksi gitu. Lalu yang terakhir, yang poin keempat, itu apabila pasien mengalami retraksi yang permanen gitu, seperti menahan sakit, ya seperti itu. Ya, untuk pemeriksaan skala nyeri yang kategori ketiga ialah vokalisasi. Apabila pasien tenang dan tidak bersuara, maka diberi poin 1. Apabila pasien merintih kecil, sering dan tidak memanjang, itu diberi skor 2. Apabila pasien merintih kecil, sering, dan memanjang kayak terus-terusan gitu, maka diberikan poin 3. Dan apabila pasien mengeluh sakit atau berteriak, itu diberikan poin 4. Nah, untuk yang penggunaan ventilator, apabila pasien tidak mengalami gangguan pada ventilatornya, maka diberikan poin 1. Apabila pasien batuk saat bergerak, maka diberikan poin 2. Apabila pasien melawan ventilator, akan diberikan poin 3. Dan apabila pasien perilaku tidak terkontrol terhadap kepatuhan ventilatornya, maka diberikan poin 4. Jadi kesimpulannya, apabila jumlah poin yang diperoleh 3 sampai dengan 5, maka dikatakan pasien tidak mengalami nyeri. Dan apabila jumlah poin yang diterima dari hasil pemeriksaan tersebut 6 sampai 12, maka dapat dikatakan pasien mengalami nyeri. Sekian pemeriksaan Behavioral Pain Scale. Halo teman-teman semua, dalam melakukan manajemen nyeri pada pasien yang berada di ICU, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pengkajian nyeri itu sendiri, kemudian memberikan terapi non-farmakologis dan juga terapi farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis yang akan saya bahas kali ini diberikan pada pasien dengan hasil pengkajian pada skala nyeri 3-6. Nah, terapi non-farmakologis sendiri ini terdiri dari terapi pijat, terapi musik, terapi relaksasi, terapi dingin, dan juga terapi panas topikal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, ada terapi pijat sendiri. Jadi, terapi pijat ini adalah salah satu jenis terapi non-farmakologis yang dapat diberikan pada pasien yang mengalami nyeri yang berada di ICU. Jadi, untuk yang pertama ada terapi pijat.
Terapi pijat ini merupakan salah satu terapi non-farmakologis untuk mengatasi nyeri yang bisa diberikan pada pasien yang berada di ICU. Terapi pijat ini dapat dilakukan di area punggung, tangan, kaki, ataupun tangan saja selama 10-30 menit. Nah, untuk frekuensi dilakukannya terapi pijat ini sebanyak 1-2 kali dalam sehari dengan durasi 1-7 hari. Nah, pada penelitian yang telah dilakukan di Kanada pada pasien pasca operasi jantung, telah dilakukan terapi pijat selama 10-20 menit di punggung tangan mereka dan berhasil menurunkan intensitas nyeri mereka. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi melakukan terapi pijat ya teman-teman. Selamat pagi Bu Nola, saya akan melakukan terapi pijat. Sebelum itu, perkenalkan diri, nama saya Perawat Salwa yang akan melakukan terapi pijat pada Ibu Nola. Nah, saya akan melakukan terapi pijat ini selama 10-20 menit pada punggung tangan Ibu ya Bu. Dapat menggunakan minyak. Setelah dilakukan terapi pijat selama 10-20 menit, kita harus membiarkan pasien untuk beristirahat. Bu Nola, saya telah melakukan terapi pijat selama 15 menit. Saya harap nyeri Ibu dapat berkurang. Untuk itu saya tinggal dulu ya Bu. Permisi Bu. Untuk terapi kedua yaitu terapi musik. Nah, terapi musik ini merupakan salah satu jenis terapi non-farmakologis untuk mengatasi nyeri yang dapat diberikan pada pasien yang berada di ICU. Menurut The American Music Therapy Association, terapi musik sendiri ini dapat meringankan nyeri karena dapat membuat pasien rileks, kemudian mengurangi kerja saraf simpatik dan juga menstimulasi pengeluaran hormon endorfin dan yang akan diikuti dengan penurunan intensitas nyeri. Nah, untuk terapi musik ini sendiri kita dapat menggunakan kita dapat menggunakan musik-musik yang membuat kita rileks. Kemudian jika pada pasien yang beragama Islam dapat menggunakan sholawatan, murotal, dan juga jika pasiennya beragama non-Islam dapat menggunakan puji-pujian ataupun lagu yang membuat rileks ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memberikan terapi musik pada pasien yang berada di ICU. Selamat pagi Bu Nola, saya Perawat Salwa yang akan memberikan Ibu terapi musik ya Bu untuk mengatasi nyeri. Saya akan menyetel baik Ibu Nola, sudah saya setelkan musik sholawatan yang akan membuat Ibu relaks ya Bu. Kalau begitu saya pamit undur diri, semoga Ibu cepat tidak merasakan nyeri lagi. Terapi non-farmakologis berikutnya adalah terapi relaksasi. Pada terapi relaksasi, pada pasien kritis yang berada di ICU, kita dapat menggunakan teknik guided imaging therapy dan latihan pernafasan. Untuk guided imaging therapy, kita dapat mengupayakan agar pasien dapat membayangkan lingkungan yang membuatnya tenang dan santai sehingga pasien saat ini dapat melupakan lingkungan nyeri yang mengganggu rasa nyamannya. Lalu untuk latihan pernafasan, kita bisa mengaplikasikannya pada tindakan prosedur yang nyeri seperti tadi pelepasan chest tube maupun pemasangan chest tube, dressing maupun jahit luka.
Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk terapi relaksasi guided imaging terapi dan latihan pernafasan pada pasien. Di sini sudah ada pasien. Sebelumnya kita salam terapeutik terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Di sini kan saya sudah tadi yang melakukan pemasangan chest tube pada Ibu, dan selanjutnya saya akan memberikan terapi relaksasi pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya baik, jadi karena tadi sudah dilakukan pemasangan chest tube, sekarang untuk mengurangi dan mengontrol rasa nyeri pada Ibu, saya ingin mengajak Ibu untuk melakukan terapi guided imaging terapi atau terapi membayangkan sesuatu yang dapat membuat Ibu merasa tenang dan santai. Sekarang nanti juga saya pandu dengan latihan pernafasannya ya Ibu ya, ikutin instruksi dari saya, dan Ibu diharapkan untuk lebih rileks lagi dalam mengikuti terapi ini. Oke, pertama-tama Ibu boleh atur nafasnya, ditarik dulu nafasnya Ibu. Ditarik, ditahan dulu selama 2 detik. Lalu Ibu hembuskan itu secara perlahan. Sambil Ibu bisa matanya dibantu untuk merem Ibu, relaksasi. Ibu bayangkan tempat-tempat yang membuat Ibu merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa lebih santai ya Bu. Jika Ibu sudah terbayang, sambil dilanjut lagi Bu untuk terapi ininya, latihan pernafasannya, bisa Ibu tarik nafasnya yang dalam. Lalu Ibu tahan dulu selama 2 detik, 1, 2, dan hembuskan Ibu secara perlahan. Ya baik, sudah boleh dibuka matanya Bu. Oke, jadi seperti itu ya untuk terapi relaksasi guided imaging terapi dan latihan pernapasan pada pasien yang berada di ruangan ICU. Nah, untuk terapi non-farmakologi selanjutnya adalah terapi dingin. Terapi dingin merupakan salah satu terapi yang dapat diaplikasikan pada pasien kritis yang dirawat di ruang ICU, ICCU maupun HCU. Menurut beberapa penelitian, terapi dingin ini efektif untuk mengontrol nyeri pada pasien karena terapi ini dapat menghambat konduktivitas, eksitabilitas saraf, metabolisme seluler, hipoksia jaringan, dan edema. Terapi ini menerapkan manajemen nyeri prosedural. Sebagai salah satu contoh dari nyeri prosedural adalah saat pelepasan chest tube pada tubuh pasien. Cara kerja dari terapi dingin ini adalah dengan menggunakan kirbat es atau kantong es yang diisikan es batu di dalamnya dan diselimuti dengan kain agar saat mengenai kulit pasien tidak terlalu dingin, dan kantong es yang berisi es batu dan sudah diselimuti kain ini akan diaplikasikan pada daerah yang akan kita lakukan tindakan pada pasien selama 10-20 menit sebelum kita melakukan tindakan tersebut. Saya akan mencontohkan bagaimana penerapan dari terapi dingin pada pasien. Nah, di sini sudah ada pasien dan saya akan mengaplikasikan dari terapi dingin tersebut. Selamat pagi Ibu, mohon izin saya perawat yang bertugas dinas pagi di ruangan ICU ini. Nanti Ibu akan dilepaskan chest tube yang ada pada tubuh Ibu, dan sebelum saya melepas chest tube-nya, saya akan melakukan terapi untuk mengurangi rasa nyeri Ibu saat nanti dilakukan pelepasan chest tube. Saya akan memberikan terapi dingin pada Ibu ya Bu. Saya buka ya untuk ininya, side railnya, mohon maaf Ibu. Jadi di sini saya sudah memberikan ini ya, sudah mengisi kantong es ya Bu, ada dalamnya ada es batu dan sudah diselimuti dengan kain juga agar nanti saat terkena kulit Ibu tidak terlalu dingin, dan nanti ini selama 10-20 menit akan saya tempelkan di sebelah sini ya Bu, di atas bagian chest tube yang sudah terpasang agar nanti saat pelepasan Ibu rasa nyerinya bisa berkurang dan terkontrol dengan baik ya Bu. Maaf ya Bu, di sini saya mau meletakkannya, maaf. Dan saya tinggal selama 10-20 menit, jadi 20 menit nanti saya akan kembali lagi ke sini dan akan melakukan tindakan pelepasan chest tube pada tubuh Ibu ya Bu. Nah baik, jadi aplikasi dari terapi dingin adalah seperti tersebut ya teman-teman. Untuk terapi non-farmakologis yang terakhir atau terapi yang kelima adalah terapi panas topikal. Terapi panas topikal ini efektif untuk mencegah dan mengurangi nyeri dada pada pasien ACS atau Acute Coronary Syndrome. Cara kerjanya adalah setelah 2 jam pasien masuk ke ICCU atau Intensive Care Cardiology Unit, pasien langsung dipakaikan di atas dadanya handuk hangat yang bersuhu 75 derajat Celcius. Terapi ini dapat mengatur hemodinamik pasien sehingga terapi ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan pada pasien ACS dibanding terapi non-farmakologis lainnya. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana penerapan dari terapi panas topikal ini kepada pasien.
pagi Ibu. Pada pagi hari ini saya akan melakukan terapi panas topikal karena dari hasil pengkajian nyeri Ibu akan mendapatkan terapi panas topikal untuk membantu mengurangi rasa nyeri dada yang Ibu rasakan. Saya akan memulainya ya Bu, karena ini juga sudah 2 jam setelah Ibu masuk ke ruang ICU. Maka saya akan melakukan terapi panas topikal ini ya Bu. Di sini sudah ada handuk ya Bu. Handuk ini sudah bersuhu 75 derajat Celcius, jadi ini sudah hangat dan akan saya letakkan di atas dada Ibu ya, karena Ibu merasakan nyeri pada dada. Maaf ya Bu. Nah, sementara di sini ya Bu, selama 10-15 menit nanti akan saya ambil kembali untuk handuknya. Begitulah penerapan dari terapi panas topikal yang dapat kita berikan pada pasien yang merasakan nyeri dada di ruangan ICU. Berikut ini adalah beberapa prinsip terapi farmakologis pasien kritis. Yang pertama, protokol yang meliputi penilaian, pemilihan jenis obat, dan pengawasan sebelum pemberian obat analgesik. Analgesik harus lebih diutamakan dibandingkan sedasi dan dibutuhkan partisipasi aktif pasien. Yang kedua, tujuan terapi ini adalah untuk menurunkan nyeri sampai ke tingkat yang dapat ditoleransi, meminimalkan efek samping dan interaksi obat, serta memfasilitasi pasien dalam terapi tersebut. Yang ketiga, pastikan dosis dan jenis obat nyeri kronik dan anxiolytik yang digunakan. Lalu pilih pengganti yang sesuai jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada maksimalkan dosis analgesik yang telah ditentukan dan perhatikan parameter keamanannya untuk menghindari resiko sedasi berlebihan atau depresi pernapasan. Selanjutnya ada tambahkan dosis analgesik untuk nyeri berlebihan dan sebelum prosedur pastikan instruksi dosis dan parameter dapat dipahami. Lalu yang terakhir ada lakukan penilaian berkala untuk melihat respon positif, pengawasan proaktif untuk melihat efek samping dan penyesuaian terapi nyeri. Obat-obat analgesik yang digunakan dapat berupa golongan opioid maupun non-opioid. Yang pertama ada golongan opioid. Analgesik golongan opioid mempunyai reseptor kerja di otak dan medula spinalis. Opioid merupakan analgesik standar pada pasien kritis karena murah, poten dengan onset cepat, dan rute pemberian yang bervariasi. Di lain pihak, opioid ini mempunyai efek samping hemodinamik minimal, tetapi dapat menyebabkan disfungsi hati dan ginjal. Opioid sering digunakan di ICU, terutama untuk pasien dengan hemodinamik tidak stabil. Kebanyakan opioid di metabolisme di hati dan diekskresi di ginjal. Penyesuaian dosis opioid dibutuhkan pada disfungsi hati dan ginjal untuk menurunkan resiko akumulasi dan efek samping. Efek samping opioid ini yang paling sering ada depresi pernapasan, somnolen, efek sedasi, mual muntah, ileus, dan konstipasi. Opioid-induced hyperalgesia atau OIH juga harus diperhatikan. Tidak hanya toleransi, tapi eskalasi dosis juga dapat menyebabkan eksaserbasi nyeri. Hal ini mungkin karena peran reseptor blocker N-metil D-aspartate atau NMDA dalam mencegah atau mengurangi OIH. Pada penggunaan opioid jangka panjang dapat terjadi ketergantungan fisik dan pasien mengalami gejala withdrawal jika pemberian opioid dihentikan. Yang pertama ada morfin melalui rute intravena dan infus, opioid prototip metabolit aktif dengan onset 5-10 menit, waktu paruh 3-4 jam, dosis intermittent 2-4 mg IV setiap 1-2 jam. Yang kedua ada fentanyl melalui rute intravena dan infus 50-100 kali lebih poten dibandingkan morfin. Efek hemodinamik minimal, dosis tinggi menimbulkan efek simpatolitik, sangat larut dalam lemak, infus jangka panjang dan meningkatkan waktu paruh. Dengan onset 1-2 menit, waktu paruh 2-4 jam, dosis intermittent 0,25 sampai 0,5 mcg per kgbb atau setengah jam atau 30 menit sampai 1 jam. Lalu, ada fentanyl transdermal patch. Efek analgesik masih dapat ditemukan selama 24 jam setelah patch dilepas karena absorpsi dari depot obat di kulit. Yang keempat ada hidromorphon, bisa melalui rute intravena dan infus 5-7 kali lebih poten dibandingkan morfin dengan onset 5-10 menit, waktu paruh 2-3 jam, dosis intermittent 0,2 sampai 0,6 IV mg setiap 2-3 jam.
Lalu selanjutnya ada hidromorphon melalui rute oral dan rektal dengan onset 20-30 menit dengan waktu paruh 2-3 jam, dosis intermittent 2-8 mg setiap 4-6 jam. Lalu selanjutnya ada tramadol melalui rute oral dengan onset 20 menit, waktu paruh 6-8 jam, dosis intermittent-nya 25-100 mg setiap 4-6 jam, maksimal 400 mg per hari. Lalu selanjutnya ada metadon melalui rute oral digunakan pada nyeri kronis dan ketergantungan opioid. Beresiko sindrom serotonin dan neuropleptik maligna jika diberikan bersamaan dengan MAOI atau monoamine oxidase inhibitors dan SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors. Lalu harus memonitor interval QT pada EKG. Lalu selanjutnya ada remifentanil dimetabolisme oleh esterase plasma, waktu paruh sangat pendek, beresiko gejala withdrawal akut, onset 1 menit, waktu paruh 3-10 menit. Beresiko sindrom serotonin dan neuroleptik maligna jika diberikan bersamaan dengan MAOI atau monoamine oxidase inhibitors dan SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors. Monitor interval QT pada EKG. Lalu selanjutnya ada remifentanil dimetabolisme oleh esterase plasma, waktu paruh sangat pendek, berisiko gejala withdrawal akut dengan onset 1 menit dengan waktu paruh 3-10 menit. Selanjutnya ada non-opioid. Analgesik non-opioid ini kebanyakan digunakan sebagai dos sparing dengan opioid. Beberapa mempunyai potensi analgesik kuat pada nyeri ringan hingga sedang. Yang pertama, ada acetaminophen atau paracetamol melalui rute oral dan rektal dengan onset 15-30 menit dengan waktu paruh 2 jam dengan dosis 325-650 mg setiap 4-6 jam, maksimal dosis 4 gram per hari. Lalu selanjutnya ada acetaminophen atau paracetamol dengan rute intravena dengan onset 5-10 menit dengan waktu paruh 2-4 jam dengan dosis 650 mg setiap 4 jam atau 1000 mg setiap 6 jam, maksimal dosis 4 gram per hari. Lalu selanjutnya ada ketorolac melalui rute intravena dan intramuskular. Hati-hati dengan penyakit jantung iskemik, ekskresi renal sebesar 90%, dosis rendah pada lansia dan gangguan ginjal. Dengan onset 20-30 menit, waktu paruh 2,4-8,6 jam, dengan dosis 15-30 mg setiap 6 jam, maksimal pemberian 5 hari. Lalu selanjutnya ada ketamin melalui rute infus, menghambat terjadinya OIH. Dosis tinggi dapat menyebabkan disforia dengan onset 1-2 menit, dengan waktu paruh 2-3 jam, dosis 0,1-0,5 mg per kgbb, dengan dosis loading dilanjutkan dengan dosis 0,05-0,4 mg per kgbb per jam. Disetujui oleh FDA untuk neuralgia postherpetik. Dengan onset 2-3 jam, waktu paruh 6-8 jam, dosis 1-2 lidocaine patch 5% diberikan pada area nyeri, maksimal 3 patch sekali pemberian. Selanjutnya ada lidocaine melalui rute infus, efektif pada nyeri neuropatik, penggunaannya harus dalam pengawasan. Kadar lidocaine tinggi dapat menyebabkan kejang, lalu diharapkan untuk memonitor kadar plasma. Lidocaine ini dengan onset 10-15 menit, waktu paruh 1,5-3 jam, dengan dosis 1,5 mg per kgbb dengan dosis loading dilanjutkan dengan dosis 1-2 mg per kgbb per jam. Kesimpulannya, nyeri pada pasien kritis sering terjadi dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pasien kritis yang dirawat di ICU wajib menjalani penilaian nyeri menggunakan skala yang telah tervalidasi. Penilaian nyeri ini harus dilakukan secara teratur dan berkala. Pasien kritis yang mengalami nyeri harus diberikan terapi secara adekuat. Terapi ini meliputi terapi non-farmakologis, terapi farmakologis ataupun kombinasi keduanya.